Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 10 MIPA 4 akan mempresentasikan tentang praktikum kami, yaitu praktikum pertama, hukum Newton tentang gravitasi, dan praktikum kedua, yaitu momentum dan impuls. Baik, sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Fauzan, yang kedua ada Ahmad Rabani, yang ketiga ada saya sendiri, Davin Dharma, yang keempat ada Elsa Yolanda, yang kelima ada M. Fatir, dan yang keenam ada Gumelar Akhirul. Selanjutnya, yang pertama kami akan mempresentasikan tentang hukum Newton tentang gravitasi. Berikut ini adalah langkah-langkah praktikum. Yang ke-1, ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan solatip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Yang kedua, jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. Yang ketiga, ulangi langkah kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Yang keempat, lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Tabel data pengamatan. Seperti pada langkah-langkah praktikum yang telah disebutkan, kami melakukan 5 kali percobaan pada tiap bola kasti dan bola pingpong dengan ketinggian masing-masing 150 cm, 140 cm, 145 cm, 140 cm, 135 cm, dan 130 cm. Untuk bola kasti kami memperoleh rata-rata waktu 0,3 second, 0,294 second, 0,276 second, 0,282 second, dan 0,266 second. Kemudian untuk bola pingpong kami memperoleh rata-rata waktu 0,33 second, 3,68 second, 3,78 second, 3,82 second, dan 3,78 second. Kemudian, analisis percepatan gravitasi pada percobaan dengan bola kasti. Pada ketinggian 1,5 meter, kami memperoleh percepatan gravitasi sebesar 33 meter per second kuadrat. Kemudian pada ketinggian 1,45 meter, kami memperoleh percepatan gravitasi sebesar 36 meter per second kuadrat. Kemudian pada ketinggian 1,4 meter, kami memperoleh percepatan gravitasi sebesar 40 meter per second kuadrat. Pada ketinggian 1,35 meter, kami memperoleh percepatan gravitasi sebesar 38 meter per second kuadrat. Dan yang terakhir pada ketinggian 1,3 meter, kami memperoleh percepatan gravitasi sebesar 43 meter per second kuadrat. Kemudian ada analisis percepatan gravitasi pada percobaan dengan bola pingpong. Pada ketinggian 1,5 meter, kami memperoleh percepatan gravitasi sebesar 30 meter per second kuadrat. Pada ketinggian 1,45 meter, kami memperoleh percepatan gravitasi sebesar 24 meter per second kuadrat. Pada ketinggian 1,4 meter, kami memperoleh percepatan gravitasi sebesar 21,5 meter per second kuadrat. Pada ketinggian 1,35 meter, kami memperoleh percepatan gravitasi sebesar 19 meter per second kuadrat. Pada ketinggian 1,3 meter, kami memperoleh percepatan gravitasi sebesar 20 meter per second kuadrat. Analisis data bola kasti. Telah dilakukan data percobaan dari ketinggian yang berbeda dan memperoleh waktu rata-rata seperti yang dilihat dalam tabel. Jumlah sigma G yaitu 190 dan sigma G kuadrat yaitu 2728. Selanjutnya adalah menghitung rata-rata gravitasi. Dengan rumus sigma G per 5 yaitu 190 dibagi 5 menjadi 38. Mencari delta X dengan rumus 1 per N akar dari N kali sigma G kuadrat min dalam kurung sigma G dikuadratkan per N min 1 dari 1 per 5 akar dari 5 kali 7278 dengan 190 dikuadratkan per 5 min 1 menjadi hasilnya 1,702. Dari KR dengan rumus delta X per gravitasi dikali 100%. 1,702 dibagi 38 dikali 100% menjadi 4,48%. Penelitian 100% dikurang 4,48% menjadi 95,52%.
analisis data bola pingpong. Setelah dilakukan data percobaan dari ketinggian yang berbeda dan memperoleh waktu rata-rata seperti yang dilihat dalam tabel, jumlah sigma G yaitu 114,5 dan sigma G kuadrat yaitu 2699,25. Nanti adalah menghitung rata-rata gravitasi. Dan rumus sigma G per 5, 114,5 dibagi 5 menjadi 22,9 dari delta X, dan rumus 1 per N akar dari N kali sigma G kuadrat min dalam kurung sigma G kurung dikuadratkan per N min 1. Jadi 1,1 per 5 akar dari 5 kali 2699,25 minus dalam kurung 114,5 dikuadratkan per 5 min 1, hasilnya menjadi 1,964. Untuk mencari KR itu delta X per G dikali 100% menjadi 1,964 per 22,9 kali 100% di 8,57%. Untuk ketelitian 100% kurang 8,57% menjadi 91,43%. Berikut adalah grafik percobaan untuk bola kasti. Pada ketinggian 1,3 meter memperoleh waktu rata-rata 0,26 second. Pada ketinggian 1,4 meter memperoleh waktu rata-rata 0,27 second. Pada ketinggian 1,35 meter memperoleh waktu rata-rata 0,28 second. Pada ketinggian 1,45 second memperoleh rata-rata 0,29 second. Pada ketinggian 1,5 meter memperoleh waktu rata-rata 0,3 second. Selanjutnya adalah bola pingpong. Pada ketinggian 1,5 meter memperoleh waktu rata-rata 0,33 second. Pada ketinggian 1,45 meter memperoleh waktu rata-rata 0,36 second. Pada ketinggian 1,4 meter memperoleh waktu rata-rata 0,37 second. Pada ketinggian 1,3 meter memperoleh waktu rata-rata 0,37 second. Dan pada ketinggian 1,35 meter memperoleh waktu rata-rata 0,38 second. Baik, kami di sini dapat menyimpulkan dari percobaan yang telah kami lakukan dan berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa satu gerak jatuh bebas tidak memiliki kecepatan awal. Gerak ini hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi setiap benda yang dijatuhkan pada ketinggian yang berbeda, maka kecepatan benda tersebut akan berbeda. 2. Ketinggian berbanding lurus dengan waktu. Benda yang kedudukannya lebih tinggi terhadap permukaan tanah akan memerlukan waktu lebih lama untuk sampai pada permukaan tanah dibandingkan dengan gaya kedudukannya lebih rendah. 3. Ketidakpastian relatif. Dari percobaan dengan bola kasti adalah 4,48% dan bola pingpong adalah 8,57%. Selanjutnya adalah momentum dan impuls, yaitu praktikum kedua kami. Baik, berikut ini merupakan langkah-langkah untuk praktikum kedua. Yang pertama, letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. Yang kedua, jatuhkan bola dari ketinggian pertama, yaitu untuk mencari H1-nya. Yang ketiga, perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul untuk mencari H2-nya, kemudian catat pada tabel. Yang keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian pertama, lalu catat pada tabel. Yang terakhir, ulangi langkah ke-1 sampai ke-4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Data pengamatan. Pada saat bola dijatuhkan dalam ketinggian yang berbeda atau yang biasa disebut dengan H1, lalu memantul dengan menghasilkan ketinggian yang berbeda atau yang biasa disebut dengan H2, memperoleh rata-rata untuk jatuh ke lantai 0,72, untuk bola kasti jatuh ke meja rata-rata 0,87, untuk bola tenis meja jatuhkan ke lantai memperoleh rata-rata 0,8, untuk bola kasti tenis ke meja memperoleh rata-rata 0,83. Baik, selanjutnya adalah analisis data. Jadi setelah kita menemukan bahwa pada ketinggian 1,5, 1,45, 1,4, 1,35, dan 1,3 meter
kita telah memperoleh koefisien restitusi sehingga mendapatkan hasil sigma E sama dengan 3,59 dan sigma E kuadrat yaitu 2,6. Selanjutnya kita cari rata-rata dari koefisien restitusinya. Dan rumus sigma E per N atau baik data. Sehingga 3,6 dibagi 5 menghasilkan 0,72. Selanjutnya kita mencari delta X-nya dengan rumus 1 per N dikali akar N dikali sigma E pangkat 2 dikurangi sigma E dalam tanda kurung dipangkatkan 2 per banyak data dikurangi 1 sehingga kita mendapatkan hasil dari delta X yaitu 0,02. Setelah kita mendapatkan delta X, kita lanjut ke ketidakpastian relatif dengan rumus delta X per E dikali 100% sehingga mendapatkan hasil 2,7%. Sehingga ketelitiannya 100% dikurangi ketidakpastian relatif 100% dikurangi 2,7% menghasilkan 97,3%. Selanjutnya kita melakukan analisis data terhadap bola tenis meja. Setelah kita melakukan percobaan selama 5 kali pada ketinggian yang berbeda, mendapatkan koefisien restitusi sigma E sama dengan 4,17. Kemudian sigma E pangkat 2 yaitu 3,48. Sama seperti sebelumnya, kita cari rata-rata dari sigma E dibagi banyak data menghasilkan 0,83. Selanjutnya kita cari delta X dengan rumus 1 per N dikali akar dari N dikali sigma E kuadrat 2 dikurangi sigma E dalam tanda kurung pangkat 2 per N min 1 sehingga mendapatkan hasil 0,014. Selanjutnya kita cari ketidakpastian relatif dan mendapatkan hasil 1,6%. Kemudian kita cari ketelitiannya dari praktikum bola tenis meja ini sehingga mendapatkan hasil 98,4%. Baik, jadi kesimpulannya berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan dan berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, rata-rata dari koefisien restitusi bola tenis meja adalah 0,83 dan bola kasti adalah 0,72. Yang kedua, koefisien restitusi adalah tingkat kelentingan suatu tumbukan dengan cara membandingkan ketinggian atau kecepatan suatu benda sebelum dan sesudah tumbukan. Yang ketiga, momentum dipengaruhi oleh kecepatan dan impuls menyebabkan perubahan kecepatan, sehingga impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut. Berikut adalah dokumentasi kami pada praktikum kedua menggunakan bola kasti dan bola tenis meja. Baik, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.